Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mohon maaf jika suara saya masih agak kurang keras dan juga hari ini Sabtu 9 Januari 2020, Traveler Kompasiana Koteka mengadakan Zooming dengan tema serunya umroh bersama keluarga. Seperti ada sedikit pengantar dari Mbak Ana. Sore ini kita akan ditemani oleh narasumber keluarga Pak Sultan Djorghi dan juga Mbak Anissa Trihapsari. Kemudian narasumber kedua kami ada kembali bergabung dengan Pak Taufik Wix. Ini Pak Taufik penulis dari buku 1001 Masjid di 5 Benua. Sebelumnya terima kasih kami sampaikan kepada perwakilan dari UIN Wali Songo Semarang atas kerjasama yang berkenan Wali Songo. Mohon perkenan, Mbak Anissa. Halo, selamat sore Mbak Anissa. Terima kasih sudah bergabung, Pak Taufik dan juga ini Pak Agus Mutohar ya Mbak Gana ya. Pak Agus Mutohar. Iya. Mohon maaf ini band wifi saya kayaknya kurang stabil, jadi saya mohon maaf di awal, mungkin nanti tiba-tiba lenyap dan login sampai beberapa kali. Ini nanti mungkin dibantu Mbak Gana ya Mbak. Silakan Pak Agus Mutohar untuk sedikit pengantar. Mutohar mewakili Bapak David Rizal dari UIN Wali Songo Semarang. Saya persilahkan Pak Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Semarang, kawan-kawan semua. Yang terhormat pemateri ya. Jadi pemateri ada Mbak Anissa dan ada Pak Sultan Djorghi ya, The Family of Sultan ya. Dan juga speaker yang kedua, penulis ya, writer dari buku 1001 Masjid di 5 Benua ya, Pak Syed Taufik. Dan juga Ibu Gana dan kawan-kawan dari Koteka ya, komunitas travel Kompasiana ya. Di sini ada Mas Soni, saya lihat Mas Soni ini dulu mentor saya ketika saya mendapatkan, mungkin Mas Soni sendiri udah lupa ya, ketika saya mendapatkan beasiswa S2 Ford Foundation ya, di US dulu, terus habis itu lanjut di Australia ya. Jadi ini topik yang sangat penting sekali ya. Jadi umroh untuk keluarga ya, dan yang pertama-tama mewakili International Office dan juga kampus dari UIN Wali Songo, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Walaupun ini mepet sekali dan situasi di kampus ini di era COVID ini sepi banget Mbak Hana, dan kampusnya kayak kuburan karena nyaris di lockdown semua ya. Jadi ini kemarin kita bless dengan keterbatasan kita bless event-event ini, dan saya lihat ada beberapa mahasiswa saya dan juga ada Pak Tafrihan di sini dari International Office UIN Wali Songo juga yang gabung ya. Begitu ya. Jadi kita sangat-sangat berterima kasih, dan saya lihat juga di flyernya ada Dijavato ya. Kita lagi mau proses MOU dengan Dijavato ya. Sebentar lagi akan desain yang di Dijavato di Semarang, karena ada beberapa mahasiswa kita yang sudah volunteering sampai ke Jerman dan ke beberapa negara lain yang ternyata mahasiswa itu lebih aktif daripada kampusnya Mbak Gana dan teman-teman ya. Makanya itu kita lagi mau sign, dan semoga nanti akan semakin banyak juga, dan juga lewat komunitas travel Kompasiana ini, kalau nanti di masa depan ada event-event yang apa namanya terkait dengan internasionalisasi mahasiswa, kami sangat welcome sekali untuk mengirimkan dan memberikan info kepada mahasiswa kami ya. Tentunya kami akan mengirimkan siswa yang terbaik ya. Jadi UIN Wali Songo merupakan salah satu kampus yang terbesar, kampus Islam negeri terbesar di Jawa Tengah saat ini, dan kita cukup progresif Mbak Gana dan teman-teman, karena baru saja kita mendapatkan bantuan, saya tidak tahu berapa jumlahnya, berapa triliun ya, yang kita gunakan untuk membangun 8 gedung baru dari Islamic Development Bank ya. Jadi 8 gedung baru dan beserta amphitheater-nya ya. Kita memang untuk periode ini International Office kerjasama internasional akan kita jadikan sebagai garda terdepan. Jadi
Jadi seperti itu mengenai UIN, dan yang kedua mengenai masjid ya, masjid di 5 benua ini sangat menarik sekali ya, karena pengalaman saya dan juga beberapa kawan-kawan dosen di Semarang ketika kita bersekolah di luar negeri maupun mengikuti event itu, ada berbagai masjid yang baik diinisiasi oleh komunitas Islam di sana ya, maupun terkadang itu hanya diinisiasi oleh beberapa mahasiswa pada awalnya ya. Di Australia misalnya ada beberapa masjid yang diinisiasi oleh mahasiswa dari yang terkecil gitu ya, kecil terus kemudian kita membangun ya, bahkan ada yang di beberapa state itu saya lihat melakukan fundraising dan membeli bekas gereja. Di US saya pernah datang di salah satu masjid yang settingnya itu masih setting gereja ya. Ini sangat menarik sekali. Nanti kami akan mendengarkan perspektif dari Pak Taufik ya, penulisnya ya. Saya pikir kita tidak akan panjang lebar Mbak Gana, karena nanti diskusinya pasti akan sangat menarik ya. Jadi yang pertama ya, on behalf of UIN Wali Songo Semarang, kita mengucapkan terima kasih dan kita sangat welcome dengan kerjasama yang lain ya, yang nanti semoga lebih terplanning ini Mbak Gana. Kalau lama insya Allah lebih terplanning, karena ini musim marking ini kalau di dosennya, jadi lagi crowded banget ini. Baik, tapi tidak apa-apa, kita berterima kasih ya. Ini semoga menjadi pintu bagi opportunity ya, bagi kolaborasi lain di masa yang akan datang. Terima kasih ya, sekali lagi terima kasih dari keluarga besar UIN Wali Songo. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kanatan. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Mutahar. Alhamdulillah. Jadi nanti untuk siapapun yang ingin berangkat umroh bisa menghubungi Pak Agus juga ya dari Yayan Wali Songo. Berikutnya baik sedikit saya izin membacakan pengantar tentang komunitas Traveler Kompasiana. Nah, kami KOTK, disingkat KOTK itu dibentuk pada tanggal 20 April 2015. Di sini itu adalah salah seorang founder, dan di tahun kelima ini kami sekarang masih ada sekitar 6 tim admin tersebar dari masih Mbak Gana sendiri di Jerman, kemudian saya di Lombok, ada juga Mas Oni di Bogor, Jose Dias di Jakarta, ada Pak Dep Danang di Salatiga, dan yang keenam itu Mas Nanang, itu ada di Jawa Tengah. Baik, berikutnya kita langsung ke narsum utama Zooming kita sore ini, Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa, mungkin bisa mulai diceritakan serunya umroh bersama keluarga, juga untuk YouTube channel keluarga Mbak Anissa ya, itu biasanya juga sering mengupdate kegiatan keluarga Mbak sehari-hari. Bagaimana nih Mbak Anissa, sudah terakhir update YouTube kapan, kemudian umroh terakhir bersama keluarga juga kapan? Saya persilakan Mbak Anissa. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Mbak Muslifah, dan juga untuk Mbak Gana, Pak Taufik, Pak Agus. Banyak sekali di sini ya. Alhamdulillah saya bisa silaturahim walaupun melalui Zoom. Alhamdulillah atas ridho Allah kita semua dikasih kesehatan. Yang penting ya, sampai hari ini masih bisa bernafas dengan lega. Itu udah Masya Allah banget. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak beruntung kita ya. Dan terima kasih Mbak Gana, saya sekali lagi diundang di Zoom ini. Insya Allah silaturahim ini membawa manfaat. Yang pasti mungkin saya kalau sharing, perkenalkan dulu saya Anissa Trihapsari, mungkin belum banyak yang tahu. Dan suami saya Sultan Georgi, kebetulan Mas Sultannya lagi ada pekerjaan yang lain. Saya juga ada syuting sebenarnya hari. Tapi demi Mbak Gana dan semuanya, saya sisihkan waktu nih 2 jam pulang pergi untuk syuting. Terakhir umroh itu kemarin ya 2019. Alhamdulillah wa syukurillah. Pengennya sih rencananya, karena berdoanya kalau di depan Ka'bah tuh atau dimanapun, pokoknya kalau lagi umroh pengennya gitu, mintanya sama Allah bisa tiap tahun umroh. Nggak tahu rezekinya dari mana, pokoknya mintanya itu terus sama Allah. Ya Masya Allah, Allahu Akbar, 2019 berangkat, nah 2020 tadi mau berangkat Februari, tapi Allah punya rencana yang lain, jadi tertunda sampai sekarang. Nah kemarin sempet tuh dibuka kan, wah sempet dibuka, pengen banget tuh umroh. Ternyata memang tidak semudah segampang yang kayak kemarin ya, sebelum pandemik seperti ini. Tapi ya apapun itu pasti rencana Allah lebih baik, lebih indah buat kita semuanya. Kalau YouTube Keluarga Sultan, alhamdulillah seminggu itu 3 kali Mbak
Pak, diupdate gitu. Karena niatnya sih gini, aku keluarga Sultan nih punya YouTube ini, niatnya adalah sebenarnya sih pengen ada syiar. YouTube kita benar-benar YouTube yang apa adanya, nggak ada setting-settingan. Terus juga ya pokoknya benar-benar seada-adanya banget deh. Nggak ada yang istilahnya pengen supaya lebih gimana gitu tuh nggak ada. Jadi ya natural-natural aja apa adanya. Gitu. Pengennya tuh lebih memperkenalkan ke masyarakat yang melihat, yang udah subscribe. Nah, yang belum subscribe ya, tetap ya. Orang-orang di luar sana bahwa YouTube kita itu sebagai public figure kepinginnya memperlihatkan ya sejarah gitu ya, sejarah Wali Songo, sejarah di Indonesia itu kan banyak sekali gitu kan. Kepinginnya sih anak-anak di luar sana tuh jangan hanya senang atau mencintai drama Korea. Bukannya nggak boleh, bukan. Cuma maksudnya Indonesia tuh indah dengan segala macam sejarah gitu, pahlawan dan lain sebagainya gitu. Jadi kepinginnya rencananya nih kalau nggak pandemi kemarin, kepengennya kita berjalan tuh dari Jakarta sampai Jawa, Bali itu benar-benar pakai mobil gitu kan, memperlihatkan sejarah di Indonesia. Kepinginnya itu rencananya. Tapi karena pandemi gini, benar-benar PSBB, benar-benar di tol, di swab, kan jadi bingung ya. Jadi ya udahlah nanti dulu aja. Jadi ya YouTube-nya keseharian aja. Baik Mbak Anissa, terima kasih. Kalau untuk podcastnya sendiri gimana Mbak? Karena ini kan kita ternyata PSBB-nya itu malah muncul lagi wacana PSBB kedua diulang ya, terus dibahas. Berarti tapi kan satu sisi Mbak bisa lebih fokus lagi tuh di podcast karena maksudnya tidak harus keluar rumah, berbagi cerita keseharian dari podcast keluarga Mbak Anissa. Itu masih ada siaran yang terbaru kapan? Terus rencananya dengan adanya wacana PSBB yang sudah beredar sekarang, itu gimana langkah keluarga Mbak Anissa selama? Ya, yang pasti sih saya keluarga Sultan itu tetap mengikuti protokol pemerintah lah ya, protokol kesehatan, apa yang diwacanakan sama pemerintah ya kita harus mengikuti juga. Kalaupun saya ada syuting kemarin, memang dari produsernya sendiri memang setiap 14 hari sekali, bahkan seminggu sekali itu ada yang swab datang ke lokasi syuting. Gitu. Jadi benar-benar semuanya tuh by protokol kesehatan gitu. Karena kalau bukan dari diri kita sendiri, kasihan kan buat yang lainnya. Ini bukan berarti kita punya rezeki banyak, terus bisa ditampung sama rumah sakit gitu kan, karena jujur ini saya buka forum di sini, belum pernah saya kasih statement dimanapun, saya belum pernah. Ini adalah pertama kalinya saya bilang bahwa saya Allah memberikan saya izin bahwa saya pernah kena Mbak di awal bulan Maret. Jadi itu dimana Jakarta lagi sangat mencekam gitu kan, jalan-jalanan sepi semua, terus saya juga masih harus syuting hari itu. Jadi sebelum lockdown waktu itu kalau nggak salah 25 Maret ya lockdown, tapi 21 Maretnya saya udah minta untuk tidak syuting karena badan saya udah mulai nggak enak. Singkatnya, saya pernah mengalami COVID. Benar-benar yang namanya, mudah-mudahan semuanya sehat, jangan sampai kena, itu aja. Tapi yang membuat saya belajar dan ikro adalah satu rumah, satu lokasi syuting, nggak ada yang kena. Yang kena cuma saya. Di situ saya ngerasa bahwa memang ini tuh semua udah izin Allah gitu. Soalnya kenapa saya ngomong gini? Karena satu lokasi bareng, makan bareng, situasi bareng, semua kan bareng. Tapi Allah izinkannya kepada saya aja, seorang Anissa aja gitu. Sementara di lokasi syuting itu hampir 200 orang ya, ada kru, ada pemain, ada lain. Itu hampir 200 orang dan semua Masya Allah, Alhamdulillah semuanya sehat. Gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu yang ada di sini semuanya sehat. Pun misalnya Allah titipkan penyakit itu jangan khawatir, terus husnuzon aja sama Allah karena itu benar-benar Masya Allah banget sih. Jadi benar-benar aku karena udah pernah gitu, jadi menjaga banget gitu anak-anak, keluarga, orang tua aku kan juga masih ada, alhamdulillah mama. Itu benar-benar harus dijaga. Terutama pikiran ya, pikiran tuh paling utama. Gak boleh stres. Oke Mbak, alhamdulillah ya Mbak Anissa sembuh dan sekarang bisa kita bilang sebagai penyintas gitu, survivor dari COVID tersebut. Kemudian selain sekarang Mbak lebih ekstra waspada, apa ada tambahan saran lain nih untuk semua biar semoga jangan sampai kena gitu, dan karena kan Mbak sudah mengalami sendiri prosesnya, mungkin isolasi mandiri nggak waktu itu Mbak? Ya. Isolasi mandiri Karena sebenarnya aku kepinginnya waktu itu di Wisma Atlet, tapi support dari Sultan Masya Allah banget, dia bilang kamu sehat, percuma kamu di rumah sakit gitu, toh di rumah sakit juga nggak diapa-apain. Artinya begini, bukan diapa-apain, maksudnya pasti intens gitu, cuman akan lebih baik tuh disupport sama keluarga, itu lebih penting. Yang
pasti kalau jangan terlalu ini sih ya, jangan terlalu worried. Aku sih kena, menurut aku nih, kenapa aku kena? Aku terlalu worried, Mbak. Itu di lokasi syuting aku di mobil aja. Semprot sana, semprot sini, makannya, wah pokoknya semua serba yang benar-benar SOP banget gitu kan. Ternyata memang Allah kan yang juga nggak terlalu suka ya yang berlebihan gitu ya. Jadi nggak usah terlalu lebay lah istilah gaulnya gitu ya. Ya itu aku lebay banget, yang nggak pernah nongkrong di lokasi syuting. Kalau misalnya keluar dari mobil tuh kalau lagi take, selesai take masuk lagi ke mobil. Makan tuh makan yang benar-benar bergizi semua. Artinya bukannya itu nggak boleh, tapi akunya terlalu khawatir gitu, terlalu khawatir. Terus ngelihat berita-berita kan semuanya negatif ya Mbak ya. Apa sih ya, yang meninggal lah, yang koma lah, ya. Wah itu tuh benar-benar bertubi-tubi kan. Jadi aku langsung stop tuh setelah aku sakit itu, aku langsung benar-benar stop, nggak lihat berita sama sekali, terus nggak pegang handphone sama sekali nggak, pokoknya segala macam elektronik enggak. Kehidupan aku tuh selama isolasi mandiri itu cuman, ya mohon maaf karena aku muslim gitu ya, Allah tuh tuntun aku melalui itu aja sih aku ngerasanya. Aku benar-benar sholatnya bener, tidurnya jam 8, setengah 9 udah tidur, terus yang biasanya tahajud susah ini kebangun sendiri tahajud, terus baca Al-Quran juga, pokoknya semua jadi teratur lah hidupnya gitu melalui si makhluk ini gitu. Jadi intinya nggak boleh terlalu berlebihan. Terus support dari keluarga itu paling utama, sama ya nggak boleh banyak berpikir gitu. Kita mikir boleh ya, namanya manusia hidup ya, cuman jangan overthink itu aja sih, jangan stres, karena imunnya ketika lagi stres itu langsung drop banget gitu. Nggak ada yang bisa bantu kita kecuali gitu. Mbak kepencet deh kayaknya. Kita kembali ke umrohnya Mbak Anissa. Ya. Tadi Mbak berharap bahwa setiap tahun itu tetap bisa angkat umroh bersama keluarga. Nah, di tahun ini sendiri kan kita pahami bahwa itu kita masih serba dibatasi. Kalaupun misalnya juga banyak sekali syarat-syarat yang kita harus penuhi. Nah, Mbak Anissa sendiri sudah ada gambaran kira di tahun ini, kalaupun misalnya ada rezeki, Amin. akhirnya mendapatkan kuota untuk bisa ada yang berangkatkan umroh, itu di bulan apa Mbak? Dengan pengalaman Mbak yang tahun lalu sempat kena COVID itu. Kalau pengennya sih, ya Allah Mbak, kalau bisa sih kalau ada rezeki ya, rezeki umur, rezeki sehat, atau rezeki harta, semoga sih Februari ini, karena Februari masih dingin ya, udaranya masih enak kan. Iya. Pengennya sih gitu, tapi ya segera ya Mbak ya. Amin ya Allah. Segera. Amin. Udah kangen banget ya, kepengen kemana-mana, pengennya umroh aja. Ya. Baik Mbak Anissa, mungkin untuk Mbak Anissa kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjut di diskusi Mbak ya. Kita lanjut di diskusi, sudah banyak pertanyaan. Baik. Saya bergerak ke narasumber kedua, Pak Taufik. Ini beliau sudah pernah 2 kali jadi narasumber kami di Zoom Koteka Talk. Dan kali ini beliau juga akan bercerita kembali ya Pak Taufik tentang pengalaman Bapak. Di samping sudah menulisnya buku 1001 Masjid di 5 Benua, mungkin bisa dibagikan kembali untuk selama tahun pandemi ini, Pak Taufik sudah pernah keluar Indonesia atau mungkin ada kenangan baru terkait dengan buku Bapak 1001 Masjid di 5 Benua. Saya persilakan Pak Taufik. Ya, jadi sejak tahun 20 ini saya nggak kemana-mana. Jadi sejak puluhan tahun ya, emang saya biasanya minimum jalan ya. Jadi tahun ini emang nggak kemana-mana, tapi ini juga jadi kayak blessing in disguise. Saya bisa nulis banyak buku ya. Saya bisa menulis ada 8 buku. Jadi sejak pandemi ini sebetulnya. Jadi kalau dibilang dulu saya buku yang ini ya, yang Mbak Gana bilang yang 5 benua ini udah agak lama sebenarnya, ini Mizan tahun 15 ya. Nah, sesudah ini saya lama tidak menulis. Nah, kemudian tahun 20 ini buku ini satu ya, saya kembangkan menjadi 3 buku ya, yang jejak langkah menuju Baitullah ini adalah masjid semua. Ini saya bilang di 7 benua, sebetulnya 5 benua juga ya, cuma ditambahkan aja. Ini kalau itu mungkin 60-an masjid, ini ada 110 masjid lebih, jadi lebih banyak ya, lebih banyak lagi masjidnya, dan kotaknya lebih banyak lagi, lebih komplit yang di sini ya. Dan selain ini juga saya menulis ada lagi misalnya buku pengalaman saya di Brunei, ada juga buku yang mengenai makam-makam ya, ada 2 makam, ada juga mungkin yang ini yang ke
ini ke Afrika. Jadi ada juga satu lagi adalah ke Uni Soviet ya. Itu adalah jadi ada 8 buku yang saya tulis tahun ini semenjak pandemi. Begitu Mbak Muslifa ya. Mungkin itu kalau mengenai apa yang saya lakukan selama pandemi ini, selama tahun 2020. Nah, seperti itu. Silakan. Dengan buku sebanyak itu, Bapak berarti dalam sehari kira-kira menulis berapa ribu kata itu, Pak? Oh, enggak. Jadi begini ya. Jadi sebetulnya sebagian tulisan ini sudah saya tulis di ada yang sudah ada di blog, ada juga yang saya tambahkan. Jadi tidak semuanya adalah tulisan yang ada. Ya, jadi ada banyakan yang tulisan lama saya compile. Tapi compile juga cukup lama ya. Kita edit lagi gitu, seperti itu. Dan kalau tadi Mbak Anissa kan sedang berharap bahwa bisa secepatnya bisa berangkat umroh lagi bersama keluarga. Nah, kalau Pak Taufik sendiri apa ada niat atau rencana sesuai buku-buku Bapak itu tadi yang ada 9 buku ya, ada rencana Bapak untuk mungkin traveling lagi kemana begitu? Ya, tadinya sih tahun ini ya, tahun 20 ini kalau misalnya tidak pandemi saya mau ke tempat yang saya belum ya, mungkin selain kalau umrah mungkin ada juga, tapi yang saya ingin itu saya maunya tadi ke Uzbekistan, Kazakhstan, itu yang saya belum ya. Tadinya saya mau ke sana tapi ya mungkin emang belum diizinkan aja, jadi saya belum tahu tahun ini atau tahun depan. Jadi kalau agak susah ya kalau dalam kondisi pandemi ini kita belum tahu kondisinya. Jadi seperti itu untuk jalan-jalan saya belum tahu ya gitu aja. Baik. Dan tahun 2021 Bapak sudah ada rencana berapa buku Pak? Yang buku yang tadi ada buku yang ke ex-Soviet ya. Ex-Soviet itu kan satu, itu ada 3 sebenarnya, ada 3 jilid yang belum itu udah, jadi itu minimum 3 lagi. Tapi yang lainnya saya belum tahu ya, bisa mungkin bisa 5 atau bisa 10 juga bisa, masih banyak tulisan-tulisan saya yang bisa dijadikan buku, itu aja sih. Baik, dan Bapak kan spesialis untuk masjid, kemudian tadi ada satu yang baru yang kuliner ya Pak ya? Ya enggak, tadi yang udah ini ada yang ini adalah mengenai makam dan ada makam, mausoleum, monumen seperti itu ya. Ini saya bilang ini tamasya ke masa depan. Ke masa depan itu kan kita anggap bahwa makam itu masa depan kita semua. Gitu. Jadi dengan ke makam ini kita juga tahu bahwa ya kita sebagai manusia memang nanti kita ya mau nggak mau semuanya akan ke sana gitu. Jadi kita banyaklah yang kita bisa dapatkan ya. Ke masjid itu tetap yang top ya. Ini yang ya sebagai sampingan juga. Gitu. Bapak ada kenangan khusus nggak untuk tadi yang buku yang tentang makam? Mungkin makam yang termahal sedunia, kemudian mungkin makam paling jauh dari pemukiman atau bagaimana, atau yang paling unik mungkin kayak di Toraja? Oke ya, banyak ya, tapi mungkin salah satunya mungkin ada yang misalnya aja di mana ya, ada 2 ada yang saya ini, ada satu di Meksiko ya, di Meksiko itu ada di namanya Teotihuacan, itu semacam piramida sebetulnya ya, jadi dia itu makam dan itu ada jalanan namanya Avenida de la Muerte, itu namanya jalan Avenue of the Dead, jadi emang manusia, makam itu mungkin dulunya bekas jalan itu bekas makam gitu kan, seperti itu itu mengesankan. Dan kedua adalah di Taipei ya. Di Taipei itu ada makam yang saya itu makam jenderal Muslim ternyata. Jadi selain makam itu juga kita kayak ziarah juga ke makam Muslim juga gitu kan. Itu mengesankan, tempatnya sepi, jauh gitu kan, tapi megah gitu kan. Kita nggak nyangka, saya juga nggak nyangka bisa ketemu tempat itu gitu. Kalau bisa di bukunya bisa itu. Kalau kesan mengenai makam ya. Kalau masjid mungkin kali yang udah lebih banyak ceritanya. Udah mungkin dulu udah ya. Baik, kembali Mas tentang buku makam Bapak nih, sedang hampir semua negara kena, dan itu juga jadi ketambahan makam untuk innalillahi ya, untuk para pasien yang terkena COVID. Nah itu sempat masuk di buku Bapak atau ada rencana mau ditambahkan? Belum. Jadi kalau yang COVID belum. Ini kan jalan-jalan saya ini sebelum COVID ya. Jadi belum ada ada COVID-nya. Jadi ini kalau makam ini boleh dibilang 16 tahun. Jadi tahun 2004 sampai tahun 19. Jadi 16 tahun ya. Tapi belum ada tahun yang 20 belum ada. Baik. Dan satu lagi yang terakhir mungkin dari saya Pak Taufik, dari buku-buku Bapak, kira-kira hal unik apa nih yang tidak ada di buku? Karena kita kan lagi ngobrol langsung ke Pak Taufik. Kalau yang kita baca di buku pasti sudah abadi di situ. Nah yang unik, berkesan sekali buat Pak Taufik, tapi tidak ada di salah satu dari buku
Bapak itu apa? Jadi yang tidak dituliskan di buku ya, yang tidak dituliskan di buku mungkin ada pengalaman haji mungkin ya. Mungkin tadi umur pengalaman haji saya mungkin belum dituliskan di buku. Saya belum sekalipun menuliskan jadi ya. Jadi udah lama sekali tahun 2005 itu pada saat itu ada hujan lebat sekali ya. Jadi hujan lebat di mana sedang mabit kalau nggak salah waktu itu kita semua tenda kita itu kena tenggelam gitu. Tapi untungnya saya waktu itu sedang jalan sehingga kita hanya di jalan di bawah jembatan sampai kita menunggu 2 jam sampai hujan itu udahan gitu. Kita langsung balik ke Azizia waktu itu, tidak balik lagi ke tempat mabit. Jadi kita bisa bayangkan banyak juga yang meninggal saat itu ya. Jadi kalau mungkin ingat ya tahun 2005 pada saat di Mekah itu pada saat haji itu ada hujan lebat sekali seperti itu. Itu yang pengalaman saya yang maksudnya ya sulit dilupakan, itu salah satu. Tapi itu tidak dituliskan di buku, belum dituliskan ya. Mungkin nggak tahu kalau nanti mau dituliskan pengalaman itu. Baik, terima kasih sekali Bapak sudah membagikan salah satu kenangan khusus terkait haji di tanah suci Mekah. Dan mungkin untuk Mbak Anissa dan Pak Taufik kita mulai untuk diskusi. Di sini peserta Zooming kita sore ini sudah banyak yang memberikan pertanyaan. Juga mungkin bisa dijawab oleh Pak Agus tadi ya dari UIN Wali Songo, mohon maaf. Yang pertama Mbak Asia dari Bonn, Jerman. Mbak Asia mau ditanyakan sendiri atau saya bacakan? Mbak Asia, mungkin bisa saya unmute dulu ya. Oke, Mbak Asia silakan untuk pertanyaan Mbak bisa disampaikan sendiri. Mbak Asia di sini bertanya ke Mbak Anissa, mungkin bisa dibantu dijawab atau mungkin Pak Agus juga bisa. Visa umroh itu diajukan kemana? Ini Mbak Asia dari Bonn, Jerman ya. Kemudian kantor mana dan susah atau tidak prosesnya untuk orang biasa dan orang yang tinggal di kampung. Jadi silakan mungkin Mbak Anissa yang sudah sering umroh dan mungkin bisa ditambahkan nanti oleh Pak Agus untuk proses cara pengajuan berangkat umroh terutama bersama dengan keluarga. Tapi silakan untuk Mbak Anissa dulu mungkin. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Selama ini kan aku selalu pakai travel. Jadi travel lah yang mengatur semuanya dari visa dan lain sebagainya sampai hotel sampai kita kembali lagi ke Indonesia. Mungkin lebih lengkapnya Pak Agus lebih paham atau Pak Taufik. Baik, nah kalau mau cara yang bisa merencanakan bisa berangkat setiap tahun, mungkin bisa dilihat nanti Mbak Asia di YouTube atau podcastnya Mbak Anissa dan keluarga Pak Sultan Jordi. Dan untuk Pak Agus sendiri mungkin ada tips atau layanan khusus yang bisa membantu untuk berangkat umroh. Saya persilakan. Ya, jadi walaupun ini tidak di kampus tidak mengurusi yang bagian umroh, tetapi sepengalaman saya betul kata Mbak Anissa ya. Jadi mendingan kita ikut pakai travel untuk pengurusan visa itu ya. Jadi kalau visa umroh itu kan di paspornya itu kan terteranya kan sebetulnya majanan itu alias gratis, tetapi ada biaya-biaya administrasi yang harus kita kerjakan ke kedutaan ya. Jadi saran saya daripada kita sendiri ya, itu bisa lewat travel umroh yang banyak sekali ya, tetapi kita jangan sampai salah pilih ya, karena ada juga beberapa kasus yang travel umroh yang tidak memiliki izin, yang abal-abal, itu bisa kita cari database-nya di Kemenak ya, di Kementerian Agama yang terdaftar di situ. Nah, tetapi saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan yang bagaimana caranya, apakah biayanya mahal dan lain sebagainya, itu strategi ya Mbak Nani ya dan kawan. Jadi ada strateginya ya. Kalau kita mau memilih, misalnya mau mengajak satu keluarga gitu ya, dan mau biaya yang lebih murah, itu kita cari hotel yang proximity atau jaraknya jauh dari Masjidil Haram ya. Tetapi masih bisa kita jangkau dengan baik ya. Jadi itu bisa mempermurah paket umroh kita. Jadi seperti itu. Bahkan ada beberapa kawan yang backpackeran itu ya. Kawan-kawan dosen di kami yang alumni sana itu yang backpackeran umroh itu yang sudah paham area sana itu diuruskan visanya saja lewat travel, tetapi nanti dan lain-lainnya itu bisa diurusi sendiri, baik beli pesawat dan lain-lain itu bisa menjadi lebih murah ya. Jadi seperti itu.
Nani dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Pak Agus dan Mbak Anissa. Ya, dan mungkin untuk Mbak Asia, karena sekarang kan semua komunikasi kita tuh lebih sering online ya. Jadi kalau ada keluarga di kampung yang mau diberangkatkan umroh, bisa kontak travel yang dimasukkan di list dari di webnya Kemenak tadi ya, info dari Pak Agus. Itu bisa dikontrol dari situ. Jadi Mbak Asia meskipun tinggal di Jerman, bisa banget tuh bantu keluarganya di Indonesia untuk berangkat umroh. Pertanyaan berikutnya di sini dari Pak Sutiono untuk Mbak Anissa. Mbak Anissa, ini Pak Sutiono ini paling rajin ikut Koteka Talk, dan nanti sejam setelah kita Koteka Talk itu langsung tayang tulisannya di Kompasiana. Jadi ini nanti sepertinya Pak Sutiono bahan pertanyaan ini akan langsung jadi tema tulisan beliau. Pak Sutiono, Mbak Anissa saat ini sedang syuting apa nih? Film apa? Kalau ada sinetron apa? Sinetron yang lagi tayang di podcastnya Mbak, setiap update-nya kapan gitu, YouTube sama podcastnya Mbak Anissa? Kalau lagi syuting di SCTV jam 18:05, abis duduk maghrib tuh langsung tuh ada Cinta Mulia. Judulnya Cinta Mulia. Terus kalau YouTube seminggu 3 kali, kayak minum obat ya. Seminggu 3 kali, insya Allah ada terus di YouTube Keluarga Sultan. Jadi yang belum subscribe, tolong makasih. Oke. Selain Cinta Mulia, ada rencana film mungkin Mbak? Karena maksud saya sekarang kan kita sudah terbiasa dengan 3M itu. Jadi mungkin sudah ada rumah-rumah produksi atau siapapun yang bikin film sudah mulai syuting lagi. Mbak Anissa mungkin ada kasih bocoran? Kalau film aku belum pernah. Justru malah anakku yang kecil udah pernah film ya. Tapi kalau aku di spesialis sinetron. Sinetron. Doain aja kalau ada film. Amin. Film religi ya penting. Supaya apa ya? Ya kurang kan ya penonton kita kalau film-film yang gitu kan. Kalau menghayal terus yang ada harus film yang berbobot. Baik. Ya. Kemudian ya terima kasih. Ini untuk Mbak Anissa lagi dari Pak Indra Yadi. Kembali ke waktu momen yang Maret tahun lalu saat isoman itu berapa banyak tuh Mbak Anissa konsumsi air minum selama 14 hari isolasi mandiri? Yang pasti terima kasih Pak Indra untuk pertanyaannya. Yang pasti jangan sampai kekurangan air ya karena kan kita juga nggak diinfus. Jadi kalau bisa bukan air putih aja, tapi kalau bisa jus gitu atau jus kurma kali ya lebih bagus. Karena aku juga konsumsinya waktu itu jus kurma, terus jamu-jamuan. Kebetulan aku senang sama jamu ya. Alhamdulillah dididik sama orang tua, eyang tuh senang jamu, jadi senang sama jamu-jamuan. Terus sama berjemur sih itu yang pasti. Jadi nggak ada waktu atau ada berapa banyak, harus berapa liter, itu nggak. Semuanya yang penting tidak berlebihan. Kalau dari aku sendiri, Mbak Anissa, selama Mbak sekian kali umroh bersama keluarga, itu rombongan paling banyak itu berapa orang? Kemudian yang pernah berdua aja sama Mas Sultan? Pernah berdua, Masya Allah, Alhamdulillah waktu haji, Masya Allah. Oh, justru haji. Waktu itu saya berniat waktu umur 30 tahun, saya nggak mau apa-apa, saya cuma minta sama Allah, saya pengen haji, ya Allah. Waktu itu uangnya belum ada, Mbak. Waktu itu belum punya uang untuk pergi haji, tapi saya udah niat banget. Sampai waktu itu sempat ada satu momen yang saya Masya Allah dikasih rezeki sama Allah, itu baru Depak doang tuh, belum bisa untuk bayar travelnya, belum kebayang deh, karena kan Masya Allah ya harganya juga ya lumayan gitu pada saat itu. Nah rencananya udah saya masukin Depak, terus udah gitu belum tahu travelnya di mana. Alhamdulillah saya ada satu ustadz gitu yang sering ke rumah saya gitu, terus beliau di situ, terus saya ngobrol-ngobrol sama yang punya travel, coba aja Anissa gitu. Nah singkatnya katanya udah kalau gitu mungkin kurang lebih 7 atau 5 tahun lagi gitu. Ya udah nggak apa-apa deh, yang penting saya pengen haji lah gitu. Karena takut ya kita umur nggak ada yang tahu gitu kan. Pokoknya maksa sama Allah maksanya gitu maksudnya. Pokoknya pengen berangkat pergi haji. Udah itu berdua tuh sama Mas Sultan. Nah kalau umroh terbanyak itu kemarin ya tahun 2019 itu sama ISQ Pak Ginanjar itu kurang lebih kalau nggak salah 600 atau 500 jamaah kalau nggak salah. Dan itu bermacam-macam ini ya harga dari yang harga 16,5 juta sampai yang ini ada dari Mbak Mira Habibah. Mbak Anissa, pengalaman umroh yang paling tidak terlupakan itu di momen apa? Silakan. Semua. Buat aku semua. Karena apa? Berarti dirinciin 1 sampai 10 gitu. Karena nggak tahu ya, aku tuh punya keyakinan bahwa
jadi jangan pernah, ini pengalaman aku pribadi gitu ya, jangan pernah kita ngerasa aduh kita belum punya duit, mana mungkin kita umroh. Allah itu bukannya aku mau ngeguru, ini ya pengalaman pribadi aku gitu. Allah itu tidak mengundang orang yang punya harta gitu ya, tapi Allah mengundang yang benar-benar niat gitu. Jadi jangan pernah berpikir aduh saya belum punya uang, saya belum punya rezeki, mana mungkin. Saya juga waktu haji aja nggak punya uang sama sekali, jujur. Ya walaupun orang mungkin pikirnya nggak mungkin lah public figure pasti adalah rezekinya, ada uangnya, tapi nggak semuanya gitu kan. Jadi udah waktu itu Bismillah aja, yang penting niat, nanti Allah yang kasih rezeki itu. Jadi kalau dibilang momen mana, semua momen itu Masya Allah banget. Tapi yang paling lagi itu ketika saya umur 40 tahun, saya niat lagi, saya bilang ya Allah, izinkan saya 40 tahun, umur saya 40 tahun, saya pengen banget ke Gua Hiro. Itu maksa banget saya juga. Kebetulan alhamdulillah waktu pakai travel ISQ ada program untuk pergi ke Gua Hiro kan. Udah akhirnya berangkat ke Gua Hiro itu pas umur 40 tahun. Itu sangat berkesan karena apa? Karena ketika Rasulullah diberikan bukan ilham apa namanya, ketika beliau 40 tahun kan umurnya gitu kan. Jadi maksa banget saya ke sana, dan itu Masya Allah perjalanannya 3 jam bolak-balik, ya 6 jam lah. Tapi terwujud tapi Mbak ya. Banget. Enggak, aku ngebayangin sempat tuh di tengah-tengah perjalanan baru ya Allah baru 2 jam kali, belum sampai puncaknya banget, baru setengahnya deh. Itu saya udah nggak kuat. Karena kan nanjak gitu kan. Tapi saya mikir lagi, ya Allah dulu zamannya Siti Hadijah ya bolak-balik bawa makanan untuk Rasulullah tanpa apa-apa kan, cuma niat gitu kan untuk ngasih makanan gitu ke beliau gitu. Mampu gitu, masa kita yang zaman sekarang nggak mampu, yang gizinya banyak gitu kan. Udah tunggu sana lagi. Jadi Masya Allah luar biasa. Oke. Dari saya lagi Mbak Anissa, tadi selain Mbak sudah mengingatkan kita untuk benar-benar menjaga niat, ada nggak amalan doa khusus, mungkin misal kayak mungkin surat ayat kursi berapa kali setiap kita ibadah sholat gitu, bocoran gitu, tips spesial dari Mbak Anissa untuk kita. Maksudnya kita juga kalau secara niat dan uang nggak ada itu mungkin ada amalan spesial gitu dari Mbak Anissa dan keluarga untuk kita bisa amalkan bareng-bareng setelah Koteka. Masya Allah. Nggak ada. Aku tuh, aduh, Masya Allah, nggak ada. Ya Allah tuh kan lebih tahu ya, Allah tuh lebih tahu yang kita butuh, bukan yang kita mau gitu. Jadi kadang-kadang kita maunya ini, maunya itu, tapi kata Allah nggak baik gitu kan mungkin ya. Jadi Allah tuh maha tahu deh. Jadi aku tuh nggak punya amalan apa-apa. Pokoknya cuman niat, Bismillah sama Allah. Karena rezeki itu kan Allah yang kasih kan gitu. Cuma melalui si A, si B, si C ya udah biar Allah aja nanti yang ngurusin. Pokoknya ngototnya sama Allah, udah gitu aja. Itu kuncinya. Kalau doa ya segala macam doa. Mungkin kalau bapak ibu-ibu di sini lebih Masya Allah dibanding saya ya amalannya. Saya mah aduh masih fakir banget, masih ilmunya masih kurang banget, pengen belajar. Oke, ini dari Mas David kembali nih. Mungkin kita semua tadi sangat bersyukur gitu Mbak Anissa berkenan membagikan pengalaman sebagai pernah merasakan langsung COVID itu seperti apa. Dan ini dari Mas David, tadi Mbak Anissa sebenarnya udah cerita ya kalau gejalanya mirip seperti flu. Cuman waktu itu apa Mbak Anissa memutuskan untuk tes, akhirnya tahu bahwa itu benar positif COVID, terus tambahan tips saat umroh mungkin spesial, kalau bersama keluarga gimana, kalau sama yang paling disayang aja gimana. Terima kasih Pak David. Gejalanya sih mungkin ya menurut aku setiap orang beda-beda gejalanya ya menurut aku. Kalau waktu itu aku pribadi, aku pakai demam. Karena kenapa pakai demam? Karena aku tipes dulu sebelumnya. Jadi seminggu tuh aku tipes dulu, tipesnya selesai, itu tuh aku ngerasa kok masih lemes gitu ya. Jadi antara DB, tipes sama si makhluk ini itu beda-beda tipis menurut aku ya. Karena lemes banget. Lemes itu kan biasanya aku juga udah pernah DB soalnya. Lemes itu dari DB-nya gitu. Seperti kayak orang DBD. Terus mulutnya nggak enak, pusing, pening, meriang, itu dari tipesnya. Gejalanya seperti itu kalau aku pribadi. Nah terus kenapa akhirnya memutuskan untuk cek COVID, penciuman aku hilang. Jadi aku nggak bisa menghirup
mencium gitu ya, wangi, harum apa aku nggak bisa. Terus sama rasa makan asam, asin, pedas, pahit itu nggak ada rasanya. Semuanya hambar. Kayak misalnya makan bakso gitu, kelihatan itu bakso tapi nggak ada rasa baksonya. Makan nasi goreng, nggak ada rasa nasi gorengnya, nasi aja gitu. Jadi itu sih kalau misalnya yang membedakan kalau kita kena atau enggak. Tapi juga jangan parno juga dulu. Kadang-kadang flu kan juga seperti, kadang-kadang kalau kita mampet gitu ya, hidung kadang-kadang kan juga nggak bisa nyium gitu, nggak bisa. Terus ngerasain, aduh ini rasanya apa ya, kadang-kadang gitu juga. Jadi intinya sih jangan terlalu paranoid lah, itu aja. Nggak boleh, itu tuh, aduh aku wanti-wanti banget, jangan sampai paranoid. Karena akhirnya dengan kita parno, aduh nggak bisa nyium nih, nggak bisa penciuman nih, wah gue COVID. Nah akhirnya jadi terus jadi beneran gitu. Jadi jangan kayak gitu. Aku tuh kayak gitu soalnya. Wah, punya apa? Dan tips untuk saat umroh tadi Mbak Anissa. Tips kalau mau umroh yang pasti niat karena Allah. Gitu. Benar-benar dipakai apa ya, waktu untuk ibadah tuh benar-benar dilakuin. Kadang-kadang kalau kita hotel jauh atau deket, udah deh sholatnya sholat di hotel aja, sayang. Kalau bisa di masjid terus. Apalagi kalau laki-laki ya, enak banget tuh kalau pas lagi di Madinah bisa di Raudhah. Kalau perempuan kan ada jam-jamnya. Baik Mbak, ini kita sudah agak lewat, kalau di laptop saya sudah lewat 2 menit. Sedikit tentang, sekarang kan di berita sudah mulai masuk. Kemudian pejabat kita juga beberapa sudah mulai divaksin, juga beberapa artis. Nah ini Mbak Anissa sendiri gimana? Penyintas nih sudah berhasil survive, tapi masalah vaksin itu sendiri gimana bisa dibagikan? Kalau masalah vaksin kembali ke pribadi masing-masing Mbak, Pak, semuanya. Kalau aku pribadi kemungkinan saya ikutin imam saya. Artinya ikutin sultan. Kalau misalnya suami saya bilang enggak, ya saya enggak. Tapi intinya kita bersyukur ya sudah ada vaksin. Saya atau keluarga sultan mau divaksin atau enggak, lihat nanti. Lihat nanti aja. Oke. Ini boleh ditulis Mbak? Boleh ditulis bagian yang itu? Boleh. Oh, Kan kita manusia kan punya hak masing-masing kan? Boleh dong, boleh ya. Yang mau saya mewakilin Pak Sutiono ini. Iya, biasanya Pak Sutiono langsung tulis. Oke, ini kayaknya dari Mbak Ria Windu untuk Pak Taufik. Pak Taufik masih menyimak mungkin. Adakah tempat untuk belanja oleh-oleh umroh atau haji yang wajib didatangi Pak Taufik? Tadi mungkin sedikit saya ingatkan, Pak Taufik berbagi kenangan kesan beliau saat haji di tahun 2005 ya. Waktu itu beliau sempat merasakan hujan lebat di Mekah. Nah ini yang ditanyakan Mbak Ria, Mbak Windu, tempat belanja khusus yang wajib di tempat-tempat kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Silakan Pak Taufik. Baik ya, belanja. Jadi kalau belanja ya sebetulnya kalau kita di sana itu kan ikut semacam travel ya. Jadi belanjanya itu ikut ya. Jadi kalau waktu di Madinah kita ke kebun kurma ya, itu ikut belanja di sana. Tapi kalau waktu haji itu lebih bebas ya, kan lebih lama waktunya. Jadi misalnya di Madinah itu minimum itu Bain itu kan seminggu 8 malam kan untuk dapat 40. Itu kan kita bisa belanja yang dekat-dekat masjid, kita lihat itu kan. Tapi kalau zaman dulu yang udah nggak ada lagi itu Pasar Seng, mungkin itu yang tahun 99 itu masih ada. Itu saya suka dulu ya, tapi udah nggak ada lagi, udah diganti mall yang wah saat ini, yang tinggi-tinggi. Kalau dulu itu lebih buat saya lebih mengesankan ya dibanding mall yang mewah-mewah, itu yang lebih lebih unik ya, seperti itu. Ya ada juga kalau kita ke tempat percetakan Al-Qur'an, itu juga tempat belanja ya. Tapi boleh dibilang kalau kita lebih banyak ikut kemana ini kita ikut itu. Kalau ada saat-saat di mana kita bebas, itu kita juga bisa bebas jalan-jalan. Tapi ya sebetulnya kalau saat ini belanja apa yang dibelanja di sana itu ya kadang-kadang nggak ada lagi yang unik ya. Kalau untuk untuk kayak sajadah macam-macam di sini juga banyak. Jadi sebetulnya nggak gitu ini lagi gitu. Ya itu ya. Tapi emang beda. Jadi mungkin saya kasih mungkin yang beda itu saya pertama kali itu tahun 99 kalau nggak salah. Waktu itu anak saya masih kecil-kecil ya, Jadi tahun 99 saya itu anak 3 sama 2, jadi saya 5. Saya pulang tuh dapat
dapat 5 jam-jam. 5 jam-jam itu yang bawa mesti saya ya. Jadi ya, istrinya semua anak masih kecil. Nah, itu saya itu nggak langsung pulang. Jadi waktu habis ke Jeddah saya main ke Istanbul ya. Habis ke Istanbul, jadi sampai di Istanbul 5 itu supir taksi saya kasih 1. Dia waduh senangnya bukan main itu. Saya bilang kenapa? Saya dibanding saya bawa banyak-banyak, saya udah buat minum gitu ya. Saya kasih 1 jerigen itu 5 liter itu supir taksi di Istanbul. Itu saya tinggal 4 ya, habis di Istanbul saya pulang ke Hong Kong. Jadi nggak langsung saya ke Hong Kong itu saya bawa 4 ya. Saya diminum itu tinggal 3. Tapi saya bawa itu di kokpit ya. Artinya saya bawa itu dulu boleh ya. Dulu itu boleh kita ke cabin ya. Cabin itu penuh saya dipindahkan ke kokpit. Jadi pesawat itu penuh saya pindah. Jadi sama-sama sama kaptennya itu ditanya ini apa? Dia kan nggak gitu tahu ya kaptennya. Ini holy water saya bilang gitu kan. Wah itu sampai saya ingat sekali soalnya begitu belakangan kita udah nggak boleh bawa. Jadi mesti dikit sekali dan mesti disimpan di bagasi. Ini zaman dulu banget masih boleh kita bawa ke cabin. Itu yang pengalaman saya yang ya agak unik gitu aja. Bapak pindah-pindah negara berarti kuat karena jam-jam itu ya Pak ya? Ya salah satunya itu. Jadi itu minum jam-jam. Sampai di sini tinggal 3 untuk dibagi-bagi. Baik, ini pertanyaan Mbak Mira lagi untuk Pak Taufik. Dari semua buku Bapak, 1001 Masjid, kemudian tadi 8 buku selama 2020, biasanya prosesnya butuh berapa lama Bapak? Dari mulai ide sampai kemudian jadi ke sebuah buku. Jadi gini ya, kalau ini sebetulnya sebagian besar ini buku ini tulisannya udah ada, tinggal diedit dan di compile, jadi gitu kan. Jadi ini boleh dibilang sebulan lah, satu buku ini sebulan. Jadi kita kumpulkan lagi, kita edit lagi, sehingga misalnya aja, apa ya, saya mau temanya apa gitu kan. Misalnya temanya mengenai makam gitu kan. Saya kumpulkan yang mengenai makam. Ternyata tadinya mau 1 jilid, ketebelan, jadi 2 jilid. 2 jilid itu tebal juga, itu 700 halaman. Jadi 1 bulan lah boleh dibilang saya kumpulkan ya. Dan Bapak sendiri biasanya ambil foto untuk satu lokasi itu berapa foto, Pak? Sebetulnya fotonya banyak ya, tapi kan kalau banyak tapi dipilih nanti. Di dalam buku kalau dibuat foto nanti kebanyakan gitu kan, ketebelan. Jadi dipilih-pilihkan aja yang agak bagus ya, itu aja. Jadi fotonya banyak. Saya suka foto. Kadang-kadang ada tulisan yang jadi foto-fotonya ada, saya tulisnya belakangan. Jadi saya ingat ini apa. Jadi dengan foto itu saya mulai kita nulis gitu. Itu ada juga yang udah kejadiannya 15 tahun yang lalu saya masih ingat ada fotonya. Kalau fotonya nggak ada saya mungkin udah lupa gitu. Itu untungnya kita punya foto. Baik, terima kasih Pak Taufik. Dan ini ada menarik nih dari Pak Baharudin. Sebelum saya bacakan pertanyaannya, saya menyampaikan turut berduka cita ya Pak Baharudin, karena ini ternyata beliau justru punya trauma dengan kata umroh karena calon istri berangkat umroh dan malah menjodoh dan ditinggal menikah. Ya ampun, duka cita buat Pak Baharudin. Semoga nanti justru kebalik ya Pak Baharudin berangkat umroh, kemudian juga ketemu istri di sana dan menikah di sana. Amin. Dari pertanyaan dari Pak Baharudin terkait trauma beliau tersebut nih, mungkin Mbak Anissa dan Pak Taufik bisa membagikan lagi sedikit inspirasi untuk segera sembuh dari trauma beliau dan bisa berangkat umroh dengan target utama mungkin menemukan jodoh juga kali ya Pak Baharudin ya. Baik, silakan Mbak Anissa dan Pak Taufik. Pak Taufik dulu mungkin, biar nanti setelah itu mungkin kita bisa langsung tutup Koteka Talk kita sore ini. Silakan Pak Taufik. Baik ya, jadi jodoh ya, wah ini agak susah juga ya. Tapi boleh dibilang jodoh itu nggak kemana ya. Jadi kita kadang-kadang kemana-mana nanti kalau ketemu balik ke situ lagi, bisa juga gitu ya. Jadi kalau yang dulu mungkin nggak jadi atau batal itu memang bukan jodoh gitu. Jadi kita ya tetap aja kita istilahnya istiqomah lah istilahnya, kita sambil doa sambil usaha ya, kita nanti akan ketemu juga jodoh kita ya, di mana aja kita nggak tahu kita, tapi akan ketemu. Mungkin itu ya untuk kalau saya bilang mesti ke sana mesti ke sini, saya juga nggak tahu kemana jodohnya Pak ini tadi ya, tapi adalah nanti kita akan ketemu. Mungkin itu kalau saya nasihatnya untuk jodoh ya. Baik. Terima kasih Pak Taufik. Untuk Mbak Anissa, silakan Mbak, kita suntikkan semangat ke Pak Baharudin. Pak Baharudin, semangat Pak. Jodoh itu ada di tangan Allah. Mungkin menurut Bapak istri atau istri ya? Calon istri. Mungkin itu bukan yang terbaik buat Bapak, tapi Allah punya rahasia yang lebih baik untuk Bapak, jodoh yang lebih barokah Pak. Itu yang penting Pak. So tahu ya saya. Ini pengalaman pribadi banget gitu ya kesana ya. Dengan yang masa-masa lalu. Jadi
Allah itu lebih tahu, Allah itu pasti akan memberikan yang kita mau, bukan yang kita butuh, bukan yang kita mau. Yang butuh. Ya, berarti insya Allah ya Pak Barudin, di sini Koteka Talk kita ada 24 orang. Kita berdoa semoga Pak Barudin segera dapatkan jodohnya bagaimanapun caranya itu. Dan segera tetap semangat untuk bisa umroh seperti Mbak Anissa dan Pak Taufik. Pertanyaan terakhir Mbak Anissa dan Pak Taufik ini dari Mbak Ida Pulungan. Mbak Idrida, selamat untuk penghargaan ASN-nya. Terima kasih kembali juga untuk bergabung dengan Koteka Talk. Untuk pertanyaan Mbak Idrida, bagaimana agar termotivasi umroh sekeluarga? Mungkin tipsnya, kemudian meyakinkan keluarga yang lain untuk mau ikut. Pertanyaan kedua, persiapan selama umroh untuk bisa istiqomah ibadah dan destinasi apa yang wajib didatengin menurut Mbak Anissa dan Pak Taufik. Dan ini pertanyaan terakhir kita, teman-teman. Saya persilakan. Ya, Pak Taufik dulu silakan. Iya, jadi tunggu tadi, jadi saya agak lupa jadi apa pertanyaannya tadi apa? Yang pertama destinasi ya. Motivasi umroh sekeluarga dan meyakinkan mereka untuk ikut semua. Iya, jadi motivasi sebetulnya ya emang balik lagi ya untuk jadi ini tergantung anak-anak kita ya, kalau apakah usianya kecil atau yang udah remaja, ini beda ya. Kalau yang masih kecil boleh dibilang jadi waktu saya dulu yang tahun 99 kalau nggak salah, itu anak saya masih kecil ya. Ada yang kecil itu masih kalau nggak salah 6 tahunan gitu kan. Yang gede 9 tahun. Itu ya itu sih untuk yang kecil itu ya ikut aja gitu kan. Untungnya anak-anak saya itu udah biasa diajak jalan ya. Jadi yang penting kalau lagi bosan ada mainan atau apa, jadi tidak mengganggu kita. Maksudnya kemana kita ini dia ikut, jadi nggak ngambek lah gitu. Itu kan yang paling untuk anak yang masih kecil-kecil ya. Motivasinya adalah ini semacam ya dia udah di sekolah kan, adalah di sekolah ya, sekolah Islam juga gitu kan, ada semacam ini Pak. Jadi ini adalah ini loh jalan, ini nama tempat-tempatnya, yang itu yang dulu hanya ada di kelas, mungkin ini dia bisa menyaksikan. Itu untuk motivasi untuk anak gitu kan. Dan untuk kita yang sebagai bapak sama ibunya ya, kita juga kasih contoh bagaimana ini untuk ibadah sama-sama atau apa, untuk apa supaya kita bisa lebih lah. Tadinya kan pagi kadang-kadang suka malas jauh lah apa, tapi kita tanamkan bahwa emang ini kita ibadah ya, kita belum tentu tiap tahun ya. Mungkin kalau Mbak Anissa bisa tiap tahun, kalau saya mungkin nggak bisa tiap tahun gitu kan, mesti ngumpulin dulu uangnya sekian tahun gitu kan. Nah, itu juga jadi motivasi untuk kalau kita pas ke sana ya kita mesti manfaatkan sebaik-baiknya. Itu yang kita udah punya rezeki, kita dikasih juga tiket, dikasih buat uang hotel, buat macam-macam ke sana, kita manfaatkanlah untuk ibadah itu. Baik, jadi kalau itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi destinasi ya. Iya. Ya, kalau destinasi saya maksudnya ini emang kita nggak milih ya. Jadi selama ini kita ikut di sana udah ada travel, kita ikut aja kemana-kemana itu udah ada listnya. Kita udah ke sini, kita misalnya ini kemudian tawaf ini apa, kemudian ke Mekah itu kemana-kemana aja, kita udah ikut aja gitu jalan-jalannya. Jadi boleh dibilang selama ini kita bukan kalau ke tempat lain kita yang menentukan ya, tapi kalau ini emang kita udah ditentukan ininya kemana-kemana kita udah ngikut gitu, tinggal ngikut agendanya aja gitu. Jadi tinggal tambahannya apakah mau misalnya ke tempat ini apakah yang ada Jabal Rahmah ya, di bawahnya ada yang naik unta, apakah kita mau naik atau enggak, itu tambahan. Tapi kalau yang lain itu boleh dibilang destinasinya adalah udah ya wajib diikuti, itu aja sih. Kecuali kita sakit kita nggak ikut. Baik. Terima kasih Pak Taufik. Untuk Mbak Anissa, silakan. Aku untuk mempersingkat waktu tadi alhamdulillah sudah diwakili sama Pak Taufik untuk semangat untuk keluarga ya, untuk bisa berangkat ke sana. Mungkin yang kedua kali ya, destinasi apa yang aku alami pribadi, kalau masih ada tenaga, masih ada niat, pergilah ke Gua Hiro. Karena itu Masya Allah banget di situ, benar-benar pemandangan yang luar biasa, terus juga sejarah yang Masya Allah gitu kan, kalau bisa ke Gua Hiro. Terus di Madinah itu ada Asmaul Husna, ada juga tempatnya Rasulullah di situ, kayak seperti museum ya, museum Asmaul Husna, sama museumnya Nabi Muhammad SAW di situ. Cuma tidak selengkap yang ada di Turki ya. Tapi kalau bisa sih ke situ. Itu sih. Kalau bisa juga mungkin semangatnya kalau belanja di sini udah banyak ya Pak Taufik ya. Indonesia udah banyak.
Pokoknya pikirin ketika kita udah berangkat umroh itu ibadah sebanyak-banyaknya deh. Itu udah Masya Allah banget. Masalah belanja itu kesekian kalau bisa. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sekali Mbak Anissa Trihapsari, juga Pak Taufik W, serta Pak Agus Muropa. Ya, lewat 17 menit ya. Ya, tadinya kita 1 jam aja, tapi tadi di awal sempat ada sedikit kendala teknis. Mohon maaf sebelumnya. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada sponsor kita sore ini, Pak Haji Ketut Dejavato Foundation, itu menyumbangkan 2 sejadah untuk teman-teman yang ikut. Kemudian ada juga Pak David Rizal dari UIN Wali Songo Semarang yang diwakili Pak Agus Murofa tadi. Baik, untuk Mbak Gana sendiri mungkin ada tambahan Mbak dari Jerman. Silakan Mbak Gana. Halo semuanya. Aduh senang sekali akhirnya kita berhasil menantakan Mbak Anissa. Waktu itu Ya. Mbak Anissa sempat ada trouble di Danau Toba, dan saya kenal dengan Mbak Anissa ini karena saya kenal dengan pertama dulu dengan Ibu Dubes yang sudah jadi narsum kita di Zoom kedua kalau nggak salah ya. Nah Ya, Ibu kedua. Dubes kemudian memperkenalkan saya dengan Mbak Poppy Karim yang akhirnya menjadi teman saya. Dan Mbak Poppy akhirnya mengenalkan saya pada Mbak Anissa. Jadi satu hikmah dari Zoom adalah networking. Jadi nggak hanya ilmunya, nggak hanya pengetahuan baru, teman baru, tetapi ternyata juga networking dari satu orang ke orang yang lainnya. Saya terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dubes Wening, untuk Mbak Poppy Karim, dan juga untuk Mbak Anissa. Sukses, sehat selalu. Saya senang sekali ketemu. Saya dari Jerman, ini di Jakarta. Ada yang dari Bogor, ada dari Lombok, dari mana nih, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Aduh senang sekali. Dan semoga teman-teman yang ingin memiliki tujuan untuk umroh. Kemudian untuk Dejavato, terima kasih sekali untuk 2 sajadah. Semoga sajadah ini akan memberikan pahala-pahala berikutnya, menyemangati yang mendapatkan untuk semakin rajin sholat 5 waktu dan ibadah tambahan yang lain seperti umroh. Sekali lagi terima kasih juga untuk para peserta yang sudah merelakan waktu dan perhatiannya serta pertanyaannya. Semoga kita masih punya banyak sekali Zoom di komunitas Travel Kompasiana dengan orang asing, dengan artis seperti Mbak Anissa, seperti Pak Taufik, dan tentu saja dengan duta besar Indonesia yang ada di seluruh dunia untuk menyemangati kita untuk travel dan mencari ilmu, serta tentu saja untuk semakin aktif di komunitas Travel Kompasiana. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali untuk Mbak Nani yang ada di Lombok. Jadi akhirnya alhamdulillah Tuhan memberikan Allah memberikan rezeki bahwa hari ini Alhamdulillah Mbak Nani berhasil menjadi moderator untuk Mbak Anissa dan Pak Taufik. Baik Mbak Gana, terima kasih sekali, selalu siap sedia untuk backup kita di Koteka. Banyak Mbak Anissa, Pak Taufik. Sama, saya juga terima kasih. Semua teman-teman Koteka, salam hangat dari Lombok. Semoga kita semua sehat di tahun ini, juga lewati ini dan bisa mewujudkan mimpi-mimpi terbaik termasuk umroh seperti Mbak Anissa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dari Lombok. Salam traveling. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mbak Gana, makasih. Terima kasih Mbak Anissa.